Halo teman-teman, selamat datang di konten channel ini. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar salah satu tokoh pahlawan Indonesia dari tanah Maluku, yaitu Kapitan Patimura. Kami akan bercerita tentang kisah hidup beliau, dari kisah kepahlawanannya, memimpin rakyat Maluku dan berjuang bersama rakyat Maluku untuk kemerdekaan, sampai tertangkapnya beliau oleh Belanda. Tanpa panjang lebar, langsung saja kami mulai cerita bergambar kali ini. Ada banyak nama pahlawan nasional yang berjasa kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Patimura. Beliau adalah pahlawan yang berjuang melawan penjajahan Belanda di tanah Maluku. Maluku merupakan salah satu daerah yang pernah terjajah oleh Belanda karena hasil rempah-rempahnya yang berkualitas dan melimpah. Selama diduduki Belanda, rakyat Maluku mengalami banyak penindasan. Kapitan Patimura atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku Tengah. Beliau lahir di keluarga Matulesi dengan nama asli Thomas Matulesi. Ayahnya bernama Franz Matulesi dan ibunya bernama Francina Silaboy. Sebelum maju dalam peperangan melawan VOC, Patimura pernah berkarir di militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Nama beliau semakin dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda di Perang Patimura. Belanda melalui VOC menjajah bumi Nusantara selama bertahun-tahun dengan mengambil keuntungan dan menindas rakyat. Praktik penindasan kolonialisme Belanda beragam, mulai dari kerja paksa, monopoli perdagangan, pelayaran hongi, dan praktik lainnya. Penindasan yang dilakukan Belanda mengakibatkan kerugian di semua sisi kehidupan rakyat. Tidak hanya dari sisi segi sosial, tetapi juga politis hingga psikologis. Akibatnya, rakyat melakukan perlawanan terhadap sikap Belanda yang semena-mena tersebut. Sejak abad ke-17 hingga 18, banyak perlawanan bersenjata dari rakyat karena praktik penindasan Belanda. Di Maluku, praktik penindasan Belanda berlangsung selama 200 tahun. Selama waktu tersebut, rakyat memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Meskipun bisa dikategorikan sebagai produsen rempah yang utama, namun nyatanya rakyat Maluku tidak mendapatkan keuntungan apapun dari sisi ekonomi. Sebaliknya, rakyat justru semakin menderita akibat kebijakan Belanda seperti pajak yang berat, yaitu penyerahan wajib, serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia lainnya. Dan saat Inggris mengambil alih kependudukan Maluku dari Belanda untuk kedua kalinya, yaitu pada 1810 sampai 1817. Pada tanggal 25 Maret 1817, kependudukan Inggris berakhir setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Tindakan penindasan Belanda tersebut, rakyat Maluku menolak tegas negara itu dengan membuat proklamasi harian dan keberatan Hatawano. Proklamasi tersebut disusun oleh Patimura. Perlawanan rakyat Maluku pecah setelah Belanda memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop. Patimura dipilih sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan dalam musyawarah dan konsolidasi kekuatan. Thomas Matulesi dikukuhkan sebagai kapitan besar dalam upacara adat saat rapat umum di Baileo Negara Harian pada 7 Mei 1817
Beliau kemudian memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatria. Di antaranya adalah Philips dan Lucas. Pattimura bersama dengan Philip dan Lucas menyerbu ke benteng Durdek. Berita tentang jatuhnya benteng Durdek dan penyerangan pasukan Pattimura menggoncang pemerintah Belanda di kota Ambon. Mendengar berita tersebut, Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelert mengutus Mayor Betjes bersama pasukan militer yang besar ke Saparua. Ekspedisi ini kemudian disebut dengan Ekspedisi Betjes. Mengetahui datangnya pasukan Belanda, Kapitan Pattimura dengan segera mengatur taktik dan strategi pertempuran. Bersama dengan pasukan rakyat Maluku sebanyak sekitar 1.000 orang, Pattimura berhasil menaklukkan pasukan Belanda. Pasukan rakyat diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Melalui rapat raksasa yang diadakan di Haria pada 20 Mei 1817, diadakan pernyataan kedaulatan tekad melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Peringatan kedaulatan tekad tersebut dikenal dengan Proklamasi Parto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 raja patih dari Pulau Saparua dan Nusa Lau. Dengan adanya proklamasi ini, semangat juang rakyat menjadi bangkit dan mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat, bahkan hingga ke Maluku Utara. Untuk menekan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura, Belanda kembali mengirim armada pasukan yang kuat. Sebuah armada kuat yang dipimpin oleh Overt de Gort dikirim menuju Saparua pada 4 Juli 1817 dengan tujuan menjalankan vandalisme. Seluruh negara di Jazirah Hatawano di bumi hanguskan. Tidak berhenti dengan tindakan tersebut, Belanda juga menjalankan siasat berunding. Serangan mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba secara silih berganti. Bahkan untuk menaklukkan pejuang rakyat Maluku, Belanda melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Letnan Patterson berhasil menyergap Pattimura dan Philip pada tanggal 11 November 1817 dengan dibantu beberapa orang pengkhianat. Perjuangan Pattimura bersama tokoh perjuangan rakyat Maluku lainnya berakhir setelah ditangkap dan dihukum dengan hukuman gantung pada tanggal 16 Desember 1817. Untuk menghormati jasa pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan Kapitan Pattimura sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. Itulah sekilas tentang kisah Kapitan Pattimura. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika gambar dan videonya kurang jelas atau berkualitas, lantaran hanya menggunakan kamera handphone saja. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dan memberi konten-konten yang berkualitas. Semoga konten dan video-video di channel ini bisa memberi inspiratif dan menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya.